Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 4 Januari pukul 16:30 gua mau bahas saham IPCM karena ada beberapa permintaan teman-teman. Bang, coba bahas IPCM, saudaranya IPCC. IPCM ini termasuk gua jarang bahas daripada IPCC-nya. Selain karena gua memang punyanya IPCC, ya memang kalau gue pribadi ya dibandingkan dengan IPCC lebih suka IPCC daripada IPCM ini. Walaupun sebenarnya sektornya berbeda guys. Kalau IPCC itu kan dia mobil ya, alat berat, jasa terminal, kendaraan yang mau keluar dan masuk itu nanti menggunakan layanan IPCC. Kalau IPCM enggak, jadi dia punya beberapa aset berupa kapal tunda, kapal pandu ya, yang nanti tugasnya buat ya memandu atau mengarahkan di pelabuhan untuk kapal-kapal yang mau berangkat dan bersandar. Jadi sebenarnya beda sektor, walaupun sama-sama IPCC, IPCM. Nah, kenapa gue bukan tidak suka ya, kenapa gue lebih suka IPCC daripada IPCM ini, ya, dan jarang dibahas. Meskipun gue nggak mengatakan IPCM jelek ya, IPCM juga tetap perusahaan bagus ya. Nah, sekarang kita lihat guys, IPCM ini dia termasuk perusahaan yang punya ekuitas jumbo dan juga bisa dikatakan perusahaan sehat. Baik IPCC dan IPCM itu bagus keduanya, keuangannya juga solid, asetnya dia 1,5 triliun ya. Liabilitasnya cuma 275 miliar, bahkan liabilitas jangka panjangnya cuma 7 miliar. Ya, nggak ada yang hutang-hutang yang berbahaya. Kemudian ekuitasnya juga Jumbo, dia punya PBV 1 saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebenarnya meskipun pendapatannya naik, kan pendapatannya naik guys. 2020 dia 696 miliar. 2021 820. 2022 980. 2023 1,1 triliun pendapatan. Ya, bahkan tahun 2024 berpotensi mengalahkan pendapatan tahun 2023. Dan kalau kita lihat, laba bersihnya juga sama, naik. Naik terus walaupun naiknya nggak terlalu signifikan terutama tahun 2022 dan 2023. Ya masih di angka 150. Tapi kalau misalkan dilihat dari kinerja sepanjang kuartal 1 sampai 3 2024, ya harusnya 160 miliar dapatlah di tahun 2024 secara full year. Otomatis EPS-nya juga naik sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2020. Ya, EPS 30 31 sepanjang 2024 itu ya bisalah tercapai oleh IPCM. Realistisnya seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa sahamnya yang tadinya ada di angka 300, 294, 270, 280, sekarang jadi 266. 266 IPCM. Berbeda dengan saudaranya IPCC yang sahamnya, coba lu lihat, kalau lu bandingkan ya dalam 3 tahun terakhir, IPCC itu naik sekitar 30 persenan. Tapi kalau IPCM justru malah turun. Kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir ya, kita ngelihatnya jangan 5 tahun terakhir karena kalau 5 tahun terakhir itu termasuk pandemi. Pandemi ya memang saham lagi roboh semua. Cuman kita lihat dari 3 tahun terakhir, paling tidak dari tahun 2021. IPCM itu sahamnya justru turun kalau dalam 3 tahun terakhir. Kalau dalam waktu 3 tahun terakhir, IPCC justru naik. Ya, kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Karena jawabannya ini guys, profitabilitasnya si IPCC ya sejak tahun 2020, nah ini nih perhatikan di sini guys, itu malah menurun. Betul pendapatannya naik, betul laba bersihnya naik perlahan, laba usahanya juga naik. Cuman kalau misalkan profitabilitasnya turun, gross profitnya turun, marginnya turun ya, ya ini marginnya turun ya.
Ya harusnya yang bisa mendapatkan laba bersih besar, tapi jadi tidak. Itu yang menyebabkan si IPCM, kalau gue lihat sahamnya justru turun di tengah kenaikan pendapatan dan laba bersihnya. Kayak begitu guys. Jadi kalau misalkan saham seperti IPCC, coba dulu kita bandingkan IPCC ya. Kita kita nggak jauh-jauh bahasnya karena ini dua dua saham yang nggak berbeda jauh ya. Kalau misalkan ada saham pendapatannya naik, kemudian marginnya juga naik, nah kayak gini nih, 20, 38, 47 ya masih di angka 40-an ya. Dia naik, net profitnya juga naik, tadinya minus jadi 11, 22, jadi 25. Selaras dengan pendapatan, marginnya juga naik, laba bersihnya naik, sahamnya juga naik. Tapi kalau misalkan ada banyak faktor ya, ada banyak faktor di ketika si perusahaan dia ada saham, sahamnya juga yang mempengaruhi ada banyak faktor. Salah satunya margin yang tebel ini. Lah kalau marginnya turun yang tadinya berada di angka 30%, grossnya ada di angka 16, ternyata sekarang jadi di angka 12, bahkan sepanjang kuartal 1 sampai 3 aja turun. Ya, investor juga ini ada apa dengan IPCM? Apakah nggak bisa selaras antara kenaikan revenue dengan laba bersihnya diikuti dengan marginnya? Kayak begitu. Kalau dari potensi dividen juga sebenarnya ya nggak jelek-jelek amat. Dia biasanya bagi di angka 75% rasio sampai 80%. Bisa nggak dia mencapai angka 30? Bisa, sangat realistis. Kalau misalkan dia membagikan di angka rasio 75%, berarti dividen yang dibagikan itu ada di angka 22, ya kan? 22 berbanding dengan harga saham saat ini ada di angka 66, 266. Ya yieldnya sebenarnya masih 8%. Kayak gitu, guys. Cuman itu tadi yang gua katakan, karena marginnya justru turun, peningkatan EPS sama laba bersihnya ya nggak bisa naik secara signifikan. Kayak gitu. Ada banyak faktor di lapangan kenapa marginnya turun. Maintenance, ya. Kemudian pengeluaran untuk gaji pegawai dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ya itu. IPCM punya PR harus meningkatkan marginnya. Itu guys, kalau gue melihatnya masalah IPCM di situ. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.